Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang ada di sini dan selamat malam juga buat dosen-dosen kewirausahaan kami. Nah, dan di sini kami akan mempresentasikan sebuah bisnis usaha kami yang sudah berjalan, yaitu FB Sunday Coffee and Milk yang bergerak di bidang F&B atau Food and Beverage. Oke, nah, dan di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri di Aminullah, ada Rizky Saputra, ada Mael Marganda Utara Barat, dan juga ada Rahmat Bayu. Nah, dan di sini kami dari jurusan Teknik Mekatronika. Di sini saya bakal menjelaskan latar belakang kenapa kami bangun ini, dan setelah nanti jelasan ini akan ada yang menjelaskan lagi itu bagaimana kenapa kami bangun bisnis kopi ini dan apa sih kenapa kami memilih ini gitu maksudnya. Nah, latar belakang kami memilih di sini adalah kami adalah teknik mekatronika, kami selalu berpikir gitu. Nah, sekali nongkrong kami selalu berpikir, kenapa nggak sih kita membuka bisnis ini, dan membuka bisnis itu. Nah, dan kami selalu berpikir tentang itu setiap kali kami nongkrong. Mau bisnis apa yang mau kita bangun, apa sih yang misalkan waktu kita tuh berguna gitu buat kedepannya, sesi kedepannya. Nah, dan kami selalu berpikir apa yang kita buat dan kita masih bingung. Nah, dan kami selalu nongkrong terus gimana. Pertama kami tuh kepengen membuat yang namanya sejenis kayak kafe, ada juga kayak cucian motor premium, dan ada juga seperti kayak clothingan, dan ada banyak sebenarnya bisnis yang kami mau bangun itu, tapi kan bingung gitu mau mulai dari mana. Nah, dan rencananya setelah kami membuat bisnis itu, kami bakal membuat sebuah grup di mana dari branding kami ini dia tidak hanya membuat sebuah satu usaha saja, tapi ada banyak. Contohnya nih, kan sekarang kami bergerak di bidang kopi. Nah, dan jadi di bidang kopi ini kami bisa membuat sebuah kayak clothingan, desain di clothing, coat atau gimana kayak merchandise, cuci motor premium, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, dan saya sendiri di sini, saya adalah dia Mingo, dan tugasnya adalah sebagai social media management. Dan saya yang membangun brand melalui digital marketing, yaitu dengan cara saya mendesain kebutuhan usaha ini, branding ini, supaya orang-orang lain lebih mengenal gitu siapa sih pesannya ini, apa sih bergerak di bidang apa, dan kami memberikan edukasi juga kepada konsumen kami biar konsumen kami juga tahu misalkan kopi ini apa sih, jadi biar orang itu nggak buta tentang apa yang namanya yang kami jual ini. Nah, oke, baiklah, setelah ini teman-teman pasti bakal penasaran kenapa sih kami membangun brand kopi ini, kenapa kami memilih coffee shop, kenapa nggak yang lain gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada partner saya yaitu Mael Marganda Utara Barat. Oke, kepada saudara Mael Marganda saya persilakan. Saya yang buat SOP-nya. Jadi kami di sini base-nya adalah kopi ya. Terus kami juga jual kopi. Kenapa kopi? Karena kita lihat sekarang di zaman sekarang banyak anak-anak muda ya untuk usaha bisnis coffee shop. Jadi semakin banyak coffee shop tidak menutup kemungkinan untuk jadi sepi. Malah kita semakin mengenalkan kopi di masyarakat gitu ya. Jadi untuk kami awalnya buka usaha ini, dari saya itu dulu kami berpikir untuk jual milkshake ya. Pada zaman itu saat adanya berkembangnya milkshake, terus saya berpikir, saya pribadi suka ngopi, terus itu saya berpikir untuk mengajak teman-teman saya buka coffee shop dengan dana yang mungkin minim ya, tapi bisa menyamakan rasa kopi untuk di kedai kopi shop kelas atas. Jadi di sini saya bertugas sebagai leader. Jadi untuk SOP minuman kopi dan non kopi saya bertanggung jawab. Dan untuk kopi sendiri, kenapa kami memilih kopi? Kita tahu ya di Indonesia, di seluruh dunia kopi sendiri lagi naik ya secara harga jual kopinya sendiri.
Jadi kami memilih ini untuk membuat tempat tongkrongan baru di teman-teman kami. Kami sendiri juga dulu suka nongkrong dan berpikir kenapa kami tidak membuat tempat tongkrongan baru supaya teman-teman kami juga bisa bersama-sama dengan kami. Ya, untuk selanjutnya itu ada sistem manajemen akan dijelaskan oleh Rahmat Bayu. Halo, saya Rahmat Bayu. Saya akan menjelaskan peran saya di dalam usaha ini ialah sebagai manajemen sistem. Manajemen sistem yang saya pegang di dalam tugas saya itu mencakup perputaran produk, perputaran keuangan, serta dokumen kontrol. Nah, saya akan bahas satu persatu. Pertama, tentang manajemen sistem yang ada di dalam usaha kami. Di dalam usaha kami ada leader yang bertugas sebagai pembuat SOP. Nah, disitulah peran saya untuk mendokumentasikan SOP yang diajukan, yang selanjutnya akan dibuat sebagai acuan dalam pembuatan produk yang akan kita jual. Selanjutnya, setelah saya dokumentasikan, itu akan kita print menjadi sebuah makalah yang memiliki step-step prosedur. Bisa dibilang dengan revisi. Artinya SOP yang dibuat itu memang sebuah acuan, tapi tidak kemungkinan akan berubah. Nah, step perubahan akan dijelaskan dengan nomor revisi. Nomor revisi 1, nomor revisi 2, dan nomor revisi 3, dan selanjutnya apabila akan terjadi perubahan di setiap prosedur yang dibuat. Selanjutnya, saya juga mencakup tentang sistem keuangan, di mana sistem ini dimulai dari pemenuhan produk, pemenuhan barang-barang yang bisa dibilang sebagai stok penjualan. Nah, kita menentukan beberapa jumlah bahan-bahan yang akan kita stok dan yang akan kita jual. Selanjutnya, setiap hari akan kita data berapa penjualan yang terjual serta bahan yang habis. Nah, bahan yang habis akan kita lengkapi besok selanjutnya karena perputarannya lebih cepat, jadi kita ambilnya harian. Setelah kita penuhi barang-barang yang ada di kedai, yang ada di usaha, kita jalanin. Nah, uang itu akan kita simpan sebagai simpanan yang akan kita pakai apabila itu dibutuhkan. Nah, uang ini akan saya pegang. Sementara si leader akan mengecek di akhir jam 12 kita akan tutup. Itu akan mengecek barang-barang yang habis. Si leader akan menginformasikan kepada rekan saya Rizky Saputra sebagai production control agar membeli barang-barang tersebut, memenuhi barang-barang tersebut untuk penjualan keesokan harinya. Nah, si Rizky inilah yang akan berkomunikasi kepada saya tentang apa yang akan dia beli. Selanjutnya akan saya berikan uangnya, biaya yang akan dia perlukan. Nah, dia akan penuhi bahan-bahan tersebut. Selanjutnya akan dia beli dan akan saya tagih notanya sebagai catatan record, summary of record hasil penjualan. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya dari Rizky Saputra. Ya, saya Rizky Saputra. Saya di sini sebagai penyedia bahan-bahan yang biasa disebut juga di industri itu disebut production control, untuk mengatur bahan-bahan operasional kami di kedai ini. Ya, untuk operasional bahan-bahannya kami menyediakan dua metode, yaitu dengan pembelanjaan secara daily dan secara weekly. Untuk pembelanjaan secara daily itu bisa kayak bahan-bahan seperti es dan air galon, itu kita beli secara harian karena tidak mungkin di stok seminggu. Dan untuk bahan-bahan baku seperti powder, kopi,
dan lain-lain itu kita beli setiap minggunya. Dan untuk sistemnya kita buat sistem stock taking setiap harinya untuk mengetahui apa saja bahan-bahan yang habis dan akan dibeli. Dan saya juga yang memutuskan untuk mencari bahan-bahan yang akan dibeli tempatnya untuk mendapatkan harga yang paling murah dan kualitas yang terbaik pastinya. Nah, dan di sini karena saya juga sebagai yang terakhir, saya tutup presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.